Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Seorang anak menangis terseduh-seduh. Ia meraung-raung. Tak seorang pun memedulikannya. Ia kemudian mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada manusia mulia ini, ia mengadukan masalahnya. Ya Rasulullah, mohon engkau membantu diriku, kata anak itu saat berada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepadanya, "Ada apakah wahai Ananda?" Ujar beliau, "Wahai Rasulullah, saat ini ayahku sedang wafat, tapi tak ada seorang pun yang mau menanganinya." Ujar anak tersebut. Mendengar hal tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil sahabat terbaiknya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. "Wahai Abu Bakar dan Umar, datanglah kalian berdua ke rumah anak ini dan bantu urusi jenazah ayahnya," kata Rasulullah kepada kedua sahabatnya. Abu Bakar dan Umar pun kemudian mengunjungi rumah anak tersebut untuk melaksanakan amanah yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, saat tiba di lokasi, kedua sahabat Rasulullah ini kaget bukan kepalang. Mereka berdua menyaksikan jenazah ayah dari anak tersebut berbentuk babi hutan. Kedua sahabat ini kemudian kembali menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua menyampaikan apa yang mereka lihat dan saksikan dengan mata kepala mereka sendiri mengenai jenazah tersebut. Mendengar hal itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersama dengan kedua sahabatnya mengunjungi rumah tadi. Sesampainya di rumah anak tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaget menyaksikan apa yang beliau lihat. Kemudian beliau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jenazah tersebut dikembalikan ke bentuk semula. Dan atas izin Allah, jenazah tersebut kemudian kembali ke wujud aslinya. Setelah itu, jenazah kemudian disolatkan dan diantarkan menuju makam. Saat akan dimakamkan, jenazah tersebut kembali berubah menjadi babi hutan. Menyaksikan hal itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada sang anak, "Wahai Ananda, apakah yang dilakukan ayahmu selama di dunia ini sehingga jenazahnya berubah menjadi babi hutan?" Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang anak kemudian menceritakan perilaku ayahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, saat di dunia, ayahku jarang dan enggan untuk mendirikan sholat 5 waktu," ujar anak tersebut dengan tangis yang keras saat menjelaskan perilaku ayahnya. Mendengar hal tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan umatnya agar senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu dan tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti babi hutan yang hitam." Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Kisah selanjutnya dikisahkan
ada sebuah cerita mengenai Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi latar belakang firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 187. Ia dikisahkan pernah pingsan ketika puasa. Diceritakan dalam buku Keistimewaan Puasa Menurut Syariat dan Kedokteran karya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ketika awal disyariatkannya puasa bagi umat Islam, sesudah melaksanakan sholat Isya, para sahabat tidak diperbolehkan untuk makan, minum, dan melakukan hubungan badan dengan istrinya. Kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari saat Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu anhu puasa. Kemudian tiba waktu berbuka, ia pergi kepada istrinya dan bertanya, "Apakah kamu memiliki makanan?" Istrinya menjawab, "Tidak, tetapi aku akan mencarikannya untukmu." Hari itu, Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu anhu bekerja, sehingga badannya lelah dan matanya mengantuk. Lantas, dia pun tertidur. Ketika istrinya datang dan melihat suaminya tertidur, maka dia berkata, "Rugilah kamu, dia tidak jadi makan dan meneruskan puasanya." Esok harinya, Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu anhu kembali melaksanakan puasa, dan ia pun jatuh pingsan. Lalu diceritakanlah kisah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga turun ayat ini. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Maksud benang hitam dan putih pada surah Al-Baqarah ayat 187 tersebut turut dijelaskan dalam hadis. Diriwayatkan, salah seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai benang putih dan hitam pada surah Al-Baqarah ayat 187. Beliau kemudian bersabda, "Bukan, akan tetapi ia adalah gelapnya malam dan terangnya siang, atau fajar." Hadis riwayat Bukhari. Dijelaskan dalam buku Teladan Indah Rasulullah dalam Ibadah karya Ahmad Rafi'a Usmani, kaum muslim bergembira begitu ayat tersebut turun, sebab mereka tidak kesulitan lagi menjalankan ibadah puasa. Sudah ada ketentuan yang jelas bagi mereka. Demikian kisah Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang pingsan saat menunaikan ibadah puasa, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 187 dengan ketentuan jelas apa saja yang dibolehkan ketika di bulan Ramadan.
Wallahu alam bisawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kaum Hawariyun adalah sebutan untuk kaum Nabi Isa alaihissalam yang taat dan setia. Kaum ini adalah golongan Bani Israel yang betul-betul sudi berkorban membantu Nabi Isa alaihissalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinukil dari buku Dahsyatnya Doa Para Nabi karya Syamsuddin Nur. Di hadapan Nabi Isa alaihissalam, kaum Hawariyun memberi pernyataan dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kaum Hawariyun diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 52 hingga 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika Isa merasakan kekufuran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawari, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah, sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Wahai Tuhan kami telah beriman pada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Oleh karena itu, tetapkanlah kami bersama orang-orang yang memberikan kesaksian. Mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya, dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Berdasarkan tafsir Al-Quran Kementerian Agama RI, Surah Al-Imran ayat 52 menjelaskan tentang hubungan Nabi Isa alaihissalam dengan kaumnya dan apa yang telah dijalaninya, mulai dari hambatan, tantangan, kekerasan, hingga rencana pembunuhan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan pertolongan-pertolongan kepada Nabi Isa alaihissalam lewat kaum yang taat dan setia di tengah meningkatnya ancaman dari kaumnya yang ingkar. Tatkala Nabi Isa alaihissalam menanyakan siapa yang bersedia menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolong Rasulnya, kaum yang disebut Hawariyun itu menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kemudian pada ayat 53 dijelaskan bahwa kaum Hawariyun tersebut berdoa, ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan kepada Rasul-Mu Isa berupa kitab Injil, dan kami telah mengikuti ajaran Rasul-Mu. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian bahwa Isa telah melaksanakan tugas kerasulannya. Terakhir, pada ayat 54 dijelaskan bahwa orang-orang yang mengingkari Nabi Isa alaihissalam membuat tipu daya untuk menghalangi dakwah Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membalas tipu daya mereka, sehingga kaum kafir tersebut gagal melaksanakan tipu dayanya. Disebutkan dalam buku Maryam, Perempuan Penghulu Surga, karya Dian Yasmin Fajri, kaum Nabi Isa alaihissalam bernama Hawariyun karena baju yang mereka kenakan berwarna putih. Sumber lain yaitu Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa menurut suatu pendapat, kaum Hawariyun merupakan orang-orang yang bertubuh pendek. Hawariyun menyediakan tenaga mereka untuk memperteguh dakwah Nabi Isa alaihissalam, bersedia memegang teguh seluruh ajarannya dan meninggalkan ajaran-ajarannya sesat. Kisah kaum Hawariyun juga ada pada Al-Quran Surah As-Saff ayat 14.
Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah para penolongku menuju kepada pertolongan Allah?" Para pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Maka segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kufur. Lalu kami menguatkan orang-orang yang beriman menghadapi musuh-musuh mereka, sehingga menjadi orang-orang yang menang. Diriwayatkan oleh Sufyan As-Tsauri, kaum Hawariyun pernah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Ruhullah Nabi Isa, ceritakanlah kepada kami tentang orang yang berbuat ikhlas kepada Allah." Nabi Isa alaihissalam kemudian menjawab, "Orang yang lebih mementingkan hak Allah SWT daripada hak manusia. Dan apabila ia menghadapi dua perkara, yaitu perkara dunia dan perkara akhirat, maka ia memulainya dengan perkara akhirat. Sesudah itu, baru perkara dunianya." Kaum Hawariyun tidak hanya membela ajaran Allah SWT, namun juga tertarik untuk memperdalam pemahamannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.